Sudah. Oke, puji Tuhan, kita kembali di minggu pertama bulan Januari di tahun yang baru ini. Kita kembali belajar firman Tuhan yang tentunya akan menjadi bagian untuk menguatkan iman kita, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan yang bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi menguatkan iman kita dan juga membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kembali kami menyediakan waktu di tengah-tengah situasi kami beristirahat, di tengah-tengah situasi kami libur hari Minggu, kami akan belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan-Mu, beri kami daya tangkap yang baik Tuhan siang ini. Juga untuk jaringan dan alat-alat yang kami pakai, semuanya berfungsi dengan baik dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini saya akan mengajak kalian untuk berpikir sedikit, jadi sedikit lebih berat, yaitu peristiwa yang tidak jauh dari yang kita alami saat-saat ini, yaitu mengenai Natal. Kita akan belajar atau serba-serbi peristiwa seputar Natal. Artinya ada banyak hal yang perlu diluruskan, yang perlu kita pelajari di kisah-kisah seputar Natal. Yang mungkin kita menganggap seperti ini ternyata berbeda pada kenyataannya. Ya, bukan masalah seperti Sinterklas atau pohon Natal, hadiah dan sebagainya. Kalau itu memang tokoh-tokoh yang fiksi, tokoh-tokoh yang tidak ada. Sinterklas itu tidak bukan tokoh yang nyata, hanya karangan atau demikian juga pohon cemara dan sebagainya itu hanya bumbu-bumbu. Tapi ternyata ada kisah-kisah Natal yang sebenarnya ada di Alkitab, tapi ternyata bagi kita adalah sesuatu yang berbeda. Saya awali dengan membaca dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Saya tidak tampilkan. Kalian bisa ikuti dari Alkitab. Mika 5 ayat 1. Saya bacakan. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, ini adalah sebuah ayat nubuat atau ramalan tentang lahirnya seorang penyelamat, yaitu yang kita kenal melalui Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus sudah banyak dinubuatkan atau diramalkan oleh berbagai nabi, saya, Mika, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar beberapa hal. Apakah benar bahwa peristiwa Natal itu seperti yang kita ketahui selama ini? Sekali lagi, apakah peristiwa Natal itu terjadi seperti yang selama ini kita ketahui? Terutama yang mungkin Nara pernah tahu di sekolah minggu atau Kak Sinta ketika jadi guru sekolah minggu, mungkin ada sesuatu yang ternyata berbeda. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Ya, oke, sudah siap Kak Sinta? Ada banyak orang yang mempertanyakan apakah benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Pernah enggak tahu ada orang-orang yang menanyakan, mana benar enggak Yesus lahir 25 Desember? Bukankah 25 Desember tidak tertulis di Alkitab? Lalu mengapa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember kalau tidak tertulis tanggalnya di Alkitab? Pernah enggak kalian ini eh, ditanya oleh orang, ya mungkin yang di luar Kristen, mungkin juga yang Kristen malah tanya, mana di Alkitab tertulis kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Pernah enggak Sinta ditanya oleh temanmu, mungkin yang siapa saja, mungkin yang seiman atau tidak seiman, biasanya yang enggak seiman itu tanya begitu. Apa benar Yesus lahirnya 25 Desember?
Pernah nggak mengalami seperti itu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nara, oh Pak, belum pernah juga. Kadang-kadang dalam pergaulan kita kalau bertemu orang-orang lain yang lebih kritis saya bertanya, mana di Alkitab kan tidak tertulis. Nah, sementara kalian sendiri, apakah yakin Yesus itu lahir 25 Desember? Kalau menurut Cinta bagaimana? Gimana sih? Hmm, Kalau menurut saya enggak sih, Pak. Kenapa? Menurut Enggak, Cinta. Tapi 25 Desembernya dari mana? Belum tahu. belum tahu. Nah, belum tahu. Oke. Ada pengajaran yang diakui sejak lama bahwa 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Jadi ada satu sisi kepercayaan yang meyakini, saya dulu juga sempat percaya dengan hal ini, bahwa pada tanggal 25 Desember itu merupakan hari kelahiran Dewa Matahari. Dan ada seorang kaisar Romawi yang bertobat, ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Dulu dia menyembah Dewa Matahari, lalu ketika 25 Desember, karena sebagai hari kelahirannya Dewa Matahari diganti menjadi hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Itu adalah kepercayaan yang sudah lama diyakini oleh orang-orang Kristen juga pernah mempercayai hal itu. Tapi sebenarnya 25 Desember itu meskipun tidak tertulis di Alkitab, tapi bisa dihitung bahwa sebenarnya Tuhan Yesus memang lahir 25 Desember. Nah, ini bisa jadi bahan baru bagi Kak Sinta mungkin di sekolah minggu. Bahwa memang sebenarnya bisa dihitung bahwa Yesus lahir 25 Desember. Dari mana? Kita lihat yang pertama, poin pertama adalah benarkah Yesus dilahirkan 25 Desember? Sinta bisa baca Lukas pasal 1 ayat 5 dan ayat 7. Lukas pasal 1 ayat 5 di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. 7. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Terus, yes, nggak apa-apa. Itu saja. Jadi ayat 5 itu menjelaskan bahwa ya kita sudah pernah membahas tentang Imam Zakaria dan Elizabeth. Di ayat 5 tadi disebutkan bahwa Imam Zakaria berasal dari rombongan Abia. Ya. Rombongan Abia itu apa? Jadi pada masa itu ada banyak rombongan imam. Ada beberapa rombongan imam. Salah satunya adalah rombongan Abia. Rombongan Abia ini bertugas dapat giliran untuk dia menjalankan tugas melakukan pembakaran ukupan. Ukupan itu ini melakukan pembakaran. eh, Sebentar, saya stop yang ini. Saya ganti dengan gambar imam yang melakukan tugas. Nah, sebentar. Ya, kelihatan gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar seorang imam, ya, seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Dia melakukan pembakaran ukupan. Ukupan yang dibawa di sini. Di tangan kanannya ini adalah ukupan. Isinya adalah dupa atau wangi-wangian. Itu harus dibawa untuk masuk ke bait suci. Jadi ketika masuk ke bait suci, di depan ini yang saya tunjuk kursor ini adalah tabut perjanjian. Jadi imam ini datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, mendoakan umat Tuhan, minta pengampunan dosa, juga mungkin berdoa buat dirinya sendiri. Jadi dia itu sebagai perantara, dia datang kepada Tuhan. Dan rombongan Abia, itu waktu itu ada rombongan imam dan ada rombongan Abia, grupnya namanya Abia. Dan diundi, salah satunya yang kena adalah Imam Zakaria. Imam Zakaria masuk ke sini, melakukan tugas. Waktu itu dihitung bahwa ketika Imam Zakaria masuk ke dalam ruangan ini, itu adalah tanggal 1 bulan Tisri, bertepatan dengan tahun baru Yahudi.
Dan kalau saat tanggal 1 bulan Tisri itu diartikan atau disamakan dengan tanggal yang sekarang ini kita pakai, itu jatuhnya pada tanggal 25 September. Jadi sekali lagi imam ini tadi, Imam Zakaria masuk menjalankan tugas tanggal 1 bulan Tisri. Dan itu kalau dikonversikan atau disamakan dengan tanggalan sekarang, tanggal 25 September. Nah, hari itu juga malaikat datang kepada dia berkata, istrimu sekarang hamil. Jadi tanggal 25 September. Dan ingat, di kisah yang kita baca berikutnya, bahwa bahwa Yohanes Pembaptis itu usianya beda 6 bulan dengan Tuhan Yesus. Lebih tua Yohanes Pembaptis. Jadi setelah Elizabeth hamil, 6 bulan kemudian Maria yang hamil. Kalau Yohanes Pembaptis lahir, 6 bulan kemudian Tuhan Yesus yang lahir. Kalau 25 September, eh, 25 September itu Elizabeth hamil. Berarti kan 6 bulan kemudian mestinya Maria hamil. Berarti kalau 6 bulan kemudian, itu berarti bulan berapa, Sinta? 25 September, berarti kemudian 6 bulan berikutnya. September tambah 6 bulan. Maret, Pak. Maret. Berarti 25 Maret itu adalah tanggal Maria hamil. Nah, orang hamil itu berapa bulan? Nara tahu? Orang hamil itu berapa bulan? SMP. Sudah tahu apa belum? Berapa bulan perempuan hamil? Ah, 9. berapa? 9 bulan. Kalau Maret, bulan Maret ya, ditambah 9. Berarti tanggal berapa? Berarti bulan apa? Coba dihitung. Tadi kan Kak Sinta sudah. Kalau Nara, bulan Maret itu kan bulan 3. 9 bulan kemudian tanggal berapa? Bulan apa? Ayo dihitung. Maret ke 9 bulan. April. Desember. Iya, betul, Desember. Berarti kalau Bunda Maria, Bunda Maria itu hamil tanggal 25 Maret. 9 bulan kemudian berarti adalah 25 Desember. Jadi pas bertepatan bahwa tanggal lahirnya Tuhan Yesus adalah memang 25 Desember. Sudah dihitung oleh Alkitab, 25 Desember. Kalau Yohanes itu kan 6 bulan sebelum. Jadi memang sudah bisa dihitung meskipun tidak tertulis di Alkitab Tuhan Yesus lahir 25 Desember, tapi sudah bisa dihitung. Kemudian ada lagi Tuhan Yesus disunat pada umur berapa? Nara coba baca Lukas 2 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Dibaca Nara. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya, 25 Desember, kemudian 8 hari adalah, kalau dihitungan tanggal sekarang adalah 1 Januari. Umur Yesus 8 hari disunat. Jadi sebenarnya 1 Januari itu adalah tahun baru, orang merayakan juga Yesus umur 8 hari disunat. Jadi kalau disebut bahwa ketika orang Kristen merayakan hari Natal, seringkali kan dituliskan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Padahal kan hari rayanya cuma Natal. Kok Tahun Baru disebut juga selamat? Karena memang hari Natal dan Tahun Baru itu adalah jadi satu rangkaian. Jadi tahun baru itu pun juga sebenarnya bagian dari hari rayanya orang Kristen. Karena apa? Yesus umur 8 hari disunat. Jadi 25 Desember hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru itu jadi satu.
Itu sudah terhitung di firman Tuhan. Kekristenan itu juga memerlukan logika, pemikiran yang baik, semua dihitung dengan sebaik mungkin. Meskipun memang tidak tertulis secara langsung karena memang saat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini Kak Sinta lahir tanggal berapa itu ada aktonya, ada keterangannya, ada catatan. Atau orang tua kalian lahir masih ada catatan. Tapi kalau kakek-kakek kalian di atasnya mungkin kakeknya Kak Sita, kakek neneknya Nara, atau mungkin di atasnya lagi. Orang-orang dulu kadang-kadang masih belum ada catatan. Ketika lahir pakai tanda-tanda peristiwa. Oh dulu saya lahir waktu gunung ini meletus. Oh dulu lahir waktu banjir atau gempa bumi dan sebagainya. Memang nggak ada tanggalnya. Tapi dengan kemajuan zaman bisa diketahui. Oh dulu lahir waktu gunung ini meletus. Berarti tahun ini. Terus tanggalnya ini. Itu kalau sekarang dengan perhitungan yang sekarang bisa. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus, apakah benar hari 25 Desember? Benar, karena ada hitungannya. Hitungannya bagaimana? Yaitu 6 bulan ketika 6 bulan sebelum Maria mengandung itu Elizabeth yang, dan ketika itu adalah dihitung 25 September. Kalau September tambah 6 bulan, 25 Maret. 25 Maret Maria mengandung, tambah 9 bulan, 25 Desember. Ini yang pertama, bahwa apakah benar Yesus dilahirkan 25 Desember? Memang benar. Memang ada. Jadi jangan takut kalau orang lain bertanya, mana nggak ada tanggalan. Memang nggak ada. Karena memang sama masa-masa itu belum tertulis secara teratur. Bahkan mungkin kalau ada orang-orang dari agama seberang bertanya, mana tidak tertulis. Mereka saja merayakan namanya, ada perayaan namanya Maulid Nabi. Itu juga, Maulid Nabi itu apa? Itu adalah hari kelahiran Nabi mereka. Itu juga tidak tertulis di kitab mereka, tapi ya dirayakan. Tapi di kelahiran Tuhan Yesus bisa dihitung. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita belajar eh, yang seringkali jadi drama Natal. Apakah benar? Menurut Nara, Tuhan Yesus itu dilahirkan di mana tempatnya? Pernah tahu? Mungkin cerita-cerita Natal pernah dengar? Di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Di kandang domba. Kandang domba. Menurut Cinta, Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Kandang domba. Sebenarnya ya, nah, ini juga masukan bagi guru-guru sekolah minggu nantinya kalau mau belajar firman Tuhan. Tidak ada eh, satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang. Tidak ada ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang, itu tidak ada. Tidak ada satu pun. Tadi Nara sudah baca, sekarang kembali lagi ke Kak Sinta. Benarkah Tuhan Yesus lahir di kandang? Coba baca Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan membuktikan dengan firman Tuhan. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Iya, yang dimaksud penginapan itu bukan hotel atau losmen atau tempat hotel kecil yang disewa. Tidak ada. Di ayat yang pertama disebutkan bahwa Yusuf itu kembali ke kota asalnya, kota Bethlehem. Karena ada sensus penduduk. Sensus itu apa? Penghitungan penduduk. Dan Yusuf pulang ke Bethlehem. Bisa jadi dia menginap di rumah saudaranya dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan rumah penginapan itu apa? Jadi kalau seorang datang ke rumah saudaranya atau bertamu ke rumah seseorang, di rumah masa itu ada eh, ruang tamu, ruangan untuk tamu, itu ruang atas. Jadi ada ruang atas, itu ruangan untuk ditempati oleh tamu. Tempatnya bisa untuk menginap, fasilitasnya bagus, fasilitasnya lengkap.
Kalau kalian satu kali nanti baca firman Tuhan di Lukas 21 menjelang Paskah, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, carikan aku tempat yang untuk perjamuan Paskah. Dan waktu itu ada seorang berkata, tersedia di ruang atas, tempat yang lengkap. Jadi penginapan itu apa? Ruang di atas. Itu tidak ada. Itu sudah penuh. Sudah tidak ada tempat lagi. Akhirnya Yusuf dan Maria dibawa di ruang bawah. Ruang bawah itu apa? Ruang keluarga. Mungkin istilahnya sama saja dengan ruang bawah tanah. Jadi ruang tamu itu di atas, tapi penuh, tidak ada tempat. Akhirnya ke ruang bawah. Di ruang bawah itu lebih sempit, lebih kecil. Ruang keluarga. Mereka di situ. Bukan menginap di hotel OYO atau hotel Red Door seperti itu yang bisa disewa, tapi ruang kecil. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Dan seringkali kita terjebak dengan bahwa Yesus lahir di kandang karena ada kata palungan. Di gambarnya saya tampilkan, nah ini adalah palungan. Palungan itu apa? Ini adalah tempat makan hewan ternak, rumput, dan sebagainya. Dan orang-orang pada masa itu sebagai gembala, yang profesinya gembala, pekerjaannya gembala, pasti punya palungan, meskipun tidak selalu ada di kandang. Nah, terus Tuhan Yesus ketika sudah lahir, dibungkus dengan lampin. Lampin itu seperti selimut. Kemudian ditaruh di sini, di palungan. Palungan itu tempat hewan-hewan, tempat makan hewan. Tentu, ya tentu tidak di kandang, itu ada di kandang. Kemudian, nah, terus ada situasi yang kita kenal seperti ini. Nah, ada situasi yang kita kenal seperti ini. Ini bayi Yesus, ini ada di palungan. Nah, ini adalah di rumah ya, ruangan yang kecil itu, ruang keluarga, bukan di kandang. Karena juga tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Hanya di palungan. Nah, terus orang Indonesia menganggap, oh palungan berarti tempat makan hewan, berarti eh, kalau begitu Yesusnya lahir di kandang. Dan demikian yang kita pahami bahwa poin kedua, apakah Tuhan Yesus lahir di kandang? Ternyata tidak. Jadi Tuhan Yesus tidak dilahirkan di kandang. Mengapa? Karena kita seringkali menggambarkan situasi di Alkitab dengan situasi di Indonesia. Nah, jauh. Beda. Kemudian eh, yang ketiga, yang pertama tadi apakah benar Yesus lahir di bulan Desember? Benar, ada perhitungannya. Apakah benar Yesus lahir di kandang? Tuhan Yesus lahir di kandang? Tidak. Tuhan Yesus tidak lahir di kandang. Tapi di ruangan yang kecil dan di situ ada palungan. Palungan itu biasanya terbuat dari kayu, batu, atau logam. Kemudian yang ketiga, nah yang seringkali jadi salah paham. Nara pernah tahu ada kisah orang Majus? Ada berapa orang Majus? Atau Sinta, tahu ada berapa orang Majus? Banyak, Pak. Nah, Nara baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat berapa? Ayat 1 sampai 2. 1 sampai 5. 2. Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Iya, seringkali
drama-drama Natal atau diajarkan oleh guru-guru, bahkan guru sekolah. Dulu waktu sekolah masih kecil, masih SD, SMP juga disebutkan tiga orang majus. Orang majus dikatakan tiga. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ada tiga orang majus. Ini bukan tiga. Yang tiga itu persembahan. Yang tiga itu adalah persembahan. Orangnya berapa? Tidak tahu. Tadi dibaca sama Nara, orang-orang majus. Orang-orang majus itu berarti banyak. Lebih, seperti yang disampaikan Sinta. Banyak, Pak. Lebih dari satu. Tapi juga belum tentu tiga. Bahkan ada tokoh Alkitab mengatakan, menyelidiki bahwa kurang lebih ada 12 orang. Tapi tiga, persembahannya itu tiga. Kalau persembahannya tiga, bukan berarti orangnya tiga. Bisa jadi mereka urunan. Nah, tiga, untuk tiga persembahan. Apa saja persembahannya? Nah, kita akan sebutkan maknanya juga. Pertama adalah emas, yang di tengah ini adalah emas. Emas itu melambangkan kejayaan, kemuliaan, atau kekayaan. Dan perhiasan-perhiasan juga terbuat dari emas. Artinya apa? Orang Majus ini percaya bahwa bayi yang mereka temui ini adalah akan menjadi seorang raja yang agung. Mereka akan benar bahwa Yesus adalah raja yang memerintah, walaupun bukan memerintah di dunia, tapi dia adalah raja dari segala raja. Kemudian ada yang namanya kemenyan. Kemenyan itu apa? Kemenyan itu digunakan untuk orang-orang ketika sembahyang, berdoa. Nah, kalau di sini kemenyan identiknya dengan horor, dengan dukun dan sebagainya. Padahal ya enggak, itu berdoa. Artinya apa? Bayi ini adalah lambang dari imam yang akan memerintah, imam yang agung. Jadi dan ternyata kan bahwa dia adalah seorang pengantara, seorang imam besar Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah mur, ini yang di sebelah kanan. Mur itu digunakan untuk mengawetkan, untuk obat, dan juga untuk mengawetkan orang yang meninggal. Artinya apa, Bapak? Bayi yang lahir ini akan mati untuk situasi yang baik. Dan ternyata kan memang Tuhan Yesus ketika masa hidupnya berikutnya, dia mati untuk menebus dosa kita. Menebus kita manusia dari dosa-dosa yang kita perbuat, Tuhan Yesus. Jadi emas, kemenyan, dan persembahannya ada tiga, tapi orangnya belum tentu tiga. Nah, itu yang jadi pembelajaran untuk kali ini bahwa uh, situasi-situasi Natal mungkin ternyata berbeda dari yang kita temui, yang mungkin kita bayangkan selama ini, bahwa memang 25 Desember benar, Yesus lahir, ternyata juga tidak di kandang dan orang majusnya juga bukan tiga orang, tapi beberapa. Untuk sharingnya kali ini, kita sudah melewati Natal, bahkan juga sudah masuk tahun baru. Kita tentu punya makna, punya kesan sendiri. Kalau menurut Nara, Natal itu punya kesan apa buat Nara? Setiap kali Natal ada kesan apa? Atau Natal yang sudah dilewati punya arti apa atau punya kesan apa buat Nara? Nara kan juga sudah ikut beberapa kali perayaan Natal pada Natal. Menurut Nara ada kesan apa kalau Natal? Ya, setiap kali Natal, oh ada sesuatu yang berbeda. Atau Natal yang baru berjalan ini, apa kesan yang Nara dapatkan? Bisa tampil, bisa apa? Bisa. Ada? Tidak apa-apa. Silakan. Bisa tampil waktu Natal. Bisa tampil waktu Natal. Tampil apa itu? Hmm. Tampil apa? Hmm. Tampil apa kemarin itu? Dance. Dance. Oke, luar biasa. Kalau menurut Cinta, setiap kali Natal atau Natal yang baru ini, itu punya makna apa atau punya kesan apa? Cinta. Sukacita nih. Sukacita.
Apa sukacitanya bagaimana? Yang berbeda dari hari yang biasa. Bisa kumpul-kumpul. Bisa, gitu kan. Nah, di saya sendiri juga ketika Natal merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, sesuatu yang rasanya itu eh, berbeda, meriah, sukacita atau apa, iman ini jadi bertambah, dikuatkan, ingin buat sesuatu yang baru ketika Natal. Memang kita bisa setiap saat kita bisa berdoa, setiap saat bisa bertemu dengan Tuhan, setiap saat bisa membangun iman, tapi ketika Natal itu rasanya dia terpacu untuk berbuat yang lebih baik lagi. Oke, puji Tuhan itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Yang lalu Sinta berdoa, berarti Nara, ya sekarang ya. Mari kita berdoa. Yesus, kami saja mengerjakan komsel pada siang hari ini, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Nara dan Cinta, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak.